بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إحياء علوم الدين الإمام الغزالي. قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بأسراره في الدارين آمين. وأستخيره سبحانه وتعالى ثالثا فيما إن بعث له عزمي من تحرير كتاب في إحياء علوم الدين. وأستخيره dan aku beristikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astakhir meminta kebaikan, maksudnya istikharah. Imam Ghazali aja mau ngarang kitab istikharah, ya apalagi kita. Thalithan, yang ketiga kali, fima pada apa-apa in ba'atha yang bangkit lahu kepadanya azmi azamku. Beliau punya azam, punya niat kuat min tahriri kitabin, dalam mengarang kitab fi ihya'i ulumiddin, di dalam menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kalau ada kata-kata menghidupkan, berarti ada kematian. Maksudnya Imam Ghazali melihat di zaman beliau itu ilmu agama mati. Karena itu beliau karang kitab Ihya untuk ihya. Beliau karang kitab Ihya untuk menghidupkan ilmu agama yang telah mati. Saya dapat riwayat dari ba'dul masyayikh, banyak para awliya minal alawiyin di Hadramut pada zaman Al-Imam Al-Ghazali sebelum muncul Ihya, beliau itu berkeinginan mengarang kitab tasawuf, mengarang kitab urusan hati, mengarang kitab untuk suluk ilallah, supaya dijadikan pegangan oleh anak cucu habaib, anak cucu Al-Ba'alawi, anak cucu Sada Al-Alawiyah, untuk golongan kita-kita ini para habaib. Maksudnya setelah beliau wafat, biar ada kitab yang dipegang gitu, yang dijadikan rujukan. Jadi banyak wali-wali besar dari kelompok habaib pingin meninggalkan kitab tuntunan ini, kalau kita mati ini pegang buat anak cucunya itu. Baru mau mulai mengarang, datang kitab Ihya. Setelah dibaca, diteliti, dilihat, dipahami, mereka gak jadi ngarang. Kata mereka, cukup kitab Ihya kita jadikan rujukan untuk anak cucu kita. Sebab yang ingin disampaikan sudah ada semua di situ. Mau nerangkan amradul qulub, mukasyafatul qulub, waridat, ini urusan bangsa, batiniah sudah ada semua. Enggak ada yang perlu ditambah. Nah, dari beliau itu yang paling sangat menganjurkan baca Ihya lebih dari yang lain, Syekh Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus dan Habib Abdullah Haddad. Dua itu kalau Anda baca. Kalau Syekh Abdullah Al-Idrus sampai ngarang kitab khusus yang menganjurkan baca Ihya, namanya Bakhbakhah, kitab kecil. Tiap awal ada bakhin. Beruntung orang yang baca Ihya, beruntung semua awalnya itu bakhin. Kalau Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tidak terhitung. Malah boleh dibilang Anda baca kitab Imamul Haddad apa saja mesti ada nyebut Imam Ghazali sama Ihya-nya.
Saya tidak berani mengatakan semua ya, sebab saya belum baca semua kitabnya Imam Al-Haddad. Tapi yang saya tahu, setiap ada karangan Habib Abdul Haddad, begitu saya baca, pasti ada nukilan ke Imam Ghazali. Ada anjuran untuk membaca Ihya atau Mu'allafatul Imam Al-Ghazali. Ini diantaranya kitab yang saya bawa ini namanya Tathbitul Fuad, juz 2 halaman 60. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Habib Abdul Haddad menukil anna Syekh Abdullah Al-Idrus al-ihya mighnatisul qulub. Ihya itu magnetnya hati, mignatisnya hati, magnetnya hati. Yajzibuha ila hadrati 'allamil ghuyub. Ihya menarik hati-hati untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Sampai di sini dibilang Habib Abdul Haddad itu kalau menemukan pendapat-pendapat ulama, biasanya beliau berkomentar, ini masalah lebih baik yang kita pakai yang ini. Hadhil mas'alah saya tidak taslim. Bahwa Imam Al-Haddad bahar, lautan ilmu beliau. Kecuali yang dinukil dari Imam Ghazali. Taslim sudah Imam Haddad. Kalau sudah galal Ghazali, khalas. Apabila bertentangan antara pendapat Imam Al-Ghazali dengan pendapat ulama yang lain, Habib Abdul Haddad akan mengatakan inna kalamahu warrajih, yang kuat pendapat Imam Ghazali. Naam, ada satu masalah al-muwazanah bainal qiyamatain, itu Habib Abdul Haddad tidak taslim di situ. Jadi tidak usah saya bahas di sini. Nanti sampai babnya. Sini juga ada keterangan masih Tathbitul Fuad juz 2 halaman 60. Beliau menukil dari Al-Imam An-Nawawi. Wa qad qala Al-Imam An-Nawawi kada al-ihya'u an yakuna Qur'anan. Nyaris ihya itu menjadi seperti Al-Qur'an. Nyaris ya. Sini diterangkan kenapa dikatakan ihya nyaris menjadi seperti Al-Qur'an. Kata Imam Al-Haddad ada beberapa pendapat, di antaranya Al-Qur'an itu kan mu'jiz, menantang ijaznya. Siapa yang mampu membuat satu ayat seperti saya, kan gitu Quran itu. Enggak ada yang bisa kan. Lah ihya juga begitu. Menantang, siapa yang bisa mengarang kitab seperti saya? Enggak ada yang bisa. Enggak ada yang bisa. Terus bagi orang yang rada-rada kurang ajar, berani sama Imam Ghazali, saya ingatkan, bahaya. Kalau kata orang Jawa itu kitab Ihya sama Imam Ghazali itu malati, ngualati. Kualatnya cepat. Gak peduli ulama yang top, umpama ahli zahir yang top, yang berani-berani nyaci Ihya, udah hati-hati aja, pasti hancur sendiri. Itu dari zaman dulu, dari zaman awal-awal Ihya muncul sampai zaman kita ini, hati-hati. Sebab di sini saya temukan Habib Abdul Haddad bilang masih sama, Tathbitul Fuad juz 2 halaman 60. Ithnani yagharu minhuma ahlul batin wa yahsudunahuma ahlul zahir. لأنهم إذا طعنوهما بمسألة طعناهم برمح. Syekh Abdul Qadir wal Imam Al-Ghazali. Hati-hati sama dua orang ini. Ahlul batin ghirah kepada mereka. Ghirah itu bukan hasad ya. Ingin menjadi seperti dua orang ini tapi nggak bisa-bisa gitu. Itu ghirah. Kalau ahlul zahir hasud. Dua orang besar ini dihasut oleh ahlul zahir
Dan ahlul batin ghirah. Kalau orang hatinya baik, punya derajat ilmu batin, ghirah sama dua tokoh ini. Ingin jadi seperti keduanya tapi nggak mampu. Kalau ahlul zahir yang hatinya kurang baik, ya hasud. Satu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dua, Al-Imam Al-Ghazali. Terus gawatnya apa? Kalau orang pakai berani-berani mencaci satu masalah kepada Syekh Abdul Qadir dan Imam Ghazali, ta'anahum birumhin. Kedua beliau itu akan menusuk orang yang mencaci dengan tombak. Itu kata kiasan dari kena bala. Mati loh, main-main loh balaknya Imam Ghazali itu. Mati. Baca aja di kitab-kitab manaqib wali-wali zaman dulu, kayak Jami' dan yang lain-lain. Imam Ghazali kan kuno itu, tahun 500-an. Iya, ini perlu tahunnya nih. Imam Ghazali itu lahir tahun 450 Hijriah. 450 Hijriah itu sama dengan 1058 Masehi. Beliau wafat tahun 505 Hijriah. Masehinya 1111. Wafatnya tanggal 4 Jumadil Akhir, sama dengan Imamul Habr, bulannya sama dengan Imamul Habr, Jumadil Akhir. Jadi tidak terlalu lama beliau di alam dunia, umurnya hanya 55 tahun. Cuma ini ngeri nih, Imam Ghazali ini bangsa wali-wali yang kalau orang kurang ajar itu kualatnya cepat. Jangan berani-berani nyaci Ihya, nyaci Imam Ghazali. Kalau mudzakarah, mubahatsah, pendapat beliau tentang ini kada wa kada, pendapat ulama lain kada wa kada, itu enggak ada masalah kalau itu sih. Jangan sampai berani mencaci, berbahaya. Sangat berbahaya. Di kitab-kitab itu saya baca, mati itu kan, nanggung-nanggung balanya. Nggak usah saya sebut nama beliau-beliau yang kualat. Orang besar ini, orang besar, bukan main-main. Saya sebut namanya, Anda tahu. Kalau Anda santri yang biasa baca kitab, Anda ngerti. Tidak enak disebut namanya. Mati. Nanggung-nanggung. Masya Allah. Padahal orang besar juga. Ulama zahir, ulama besar. Ahlul zahir. Mengerikan. Kalau saya punya pendapat begini ya. Untuk apa kok diutak-atik gitu lah. Dicaci, diutak-atik, diantem bab hadis, bab ini. Saya tadi sudah ngomong, kalau untuk sekedar mudzakarah, mubahatsah silahkan. Untuk apa diutak-atik? Ini kitab, kalau dibaca orang bisa jadi wali. Orang kibirnya bisa hilang. Orang hasud, baca aja Ihya, nanti hasudnya hilang. Sampai orang gak punya duit, ngambil berkah baca Ihya sama ngajar, duitnya jadi lancar. Kan ajib ini. Kayak gak ada kerjaan lain gitu. Otaknya orang yang ngutak-ngatik Ihya, mencaci itu gak beres itu. Tidak beres, khususan yang hidup di Indonesia. Indonesia ini masalah yang harus diperbaiki oleh ulama, tidak terhitung jumlahnya dan tinggi-tinggi masalahnya. Mulai dari masalah akidah, masalah tauhid, masalah LGBT, masalah banyak masalahnya. Kok diutak-atik Ihya? Aina agluka ya akhi? Untuk apa Anda kotak-atik itu Ihya Ulumuddin? Cari orang-orang yang perlu Anda sembuhkan dari pemahaman tidak mengerti Allah. Ini yang paham Allah aja ngaco di Indonesia ini. Saya tidak usah sebut daerah dan namanya, yang menyangka Allah ada bentuk, yang menyangka Allah ada arahnya, yang sampai ada punya keyakinan kalau tidak berbentuk berarti tidak wujud. Ini sembuhkan yang begini-begini. Sampai ente mati, orang-orang yang begini di Indonesia masih banyak. Kok kitab yang sudah ajib, banyak orang sembuh dari kitab ini. Pengarangnya juga gutub. Ini yang dibahas-bahas. Maafi syuhul, nggak ada kerjaan kecuali ngeritik-ngeritik.
Lagian ini ya. Kalau Anda orang ahlul ilm, Anda pasti tahu pembahasan tentang Ihya selesai. Sudah ada Al-Hafidz Al-Iraqi di bawah Ihya itu yang mentakhrij hadis. Ini hadis derajatnya ini derajatnya ini. Kalau yang beliau nggak nemu rujukannya, ya, Al-Hafidz Al-Iraqi itu enak orangnya. Beliau bilang, lam ajid lahu aslan. Saya tidak menemukan asalnya hadis ini. Gak bilang ini palsu, ini anu caci maki habis, gak ada. Selesai. Nah, tapi perlu dipahami, saya sudah pernah sampaikan ini, saya ulangi lagi. Saya dengar ini dari guru saya, Syekhuna Muallim Abdul Mu'id Abbas. Wallahu alam, ini kalamuhu atau beliau nukil dari ulama lain. Gini, pemahamannya begini. Kenapa banyak orang mengkritik Imam Ghazali tentang hadis? Sebab beliau punya faham meriwayatkan hadis bil makna itu boleh. Hadis kan ada dua, ada riwayat dengan lafaz, itu yang biasa, itu yang menjadi kitab-kitab hadis itu. Ada riwayat bil makna. Imam Ghazali ini sering memang meriwayatkan hadis bil makna, karena yang diriwayatkan maknanya bukan lafaznya. Contoh, Rasulullah SAW menerangkan tentang hadis orang nggak boleh marah, lafadznya la taghdab. Nah, ini kan lafadz dari Nabi nih, la taghdab, jangan marah. Nah, Imam Ghazali meriwayatkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang tidak boleh marah, tapi tidak pakai kalimat la taghdab, pakai bahasa beliau sendiri. Ini kan riwayat bil makna, itu banyak deh ya. Karena itu kalau ahlu hadis yang mencari lafaz-lafaz hadis yang sahih dengan riwayat lafaz, bakal sering bertentangan dengan beliau. Itu sebabnya. Itu saya dapat dari Mu'allim Abdul Mu'id. Saya dengar dari Habib Umar bin Habib Al-Allamah yang masih hidup, betul Allah umrah, di sebagian rekaman beliau itu ada keterangan begini. Ini saya nukil maknanya ukamakal. Kalau orang menyerang kitab Ihya tentang dalil-dalil beliau, ini Imam Ghazali melarang orang hasud, melarang orang kibir. Disebut oleh Habib Umar penyakit-penyakit hati yang dilarang oleh Imam Ghazali di Ihya. Siapa yang berpendapat bahwa kibir, riya dan lain-lain ini boleh? Kan semua berpendapat nggak boleh. No problem. Ini bahasa saya loh ya, bahasa saya ini. No problem. Maksudnya Habib Umar begini, yang diserang oleh Imam Ghazali ini urusan penyakit hati. Dan ini bagus. Tidak ada orang yang berpendapat bahwa nasihat dilarang sombong, dilarang marah, itu gak baik, ya gak ada. Alhasil, ini khulasa dari saya bayangkan Imam Ghazali itu begini. Orangnya begini. Ini saya, bukan guru-guru saya ini. Saya bayangkan Imam Ghazali ini orangnya begini. Umpama ada satu orang datang di hadapan beliau lihat ini penyakitnya apa ini orang ini. Beliau kan spesialis, profesor, dokter dalam ilmu batin. Kasyaf lagi. Dilihat ini orang, ini penyakitnya apa nih? Ini ujub, riya, kibir. Yang ini penyakitnya ini. Yang ini penyakitnya syahwatnya tinggi. Nah, beliau bikin resep. Kamu itu jangan begini. Rasulullah itu beliau sebut bil makna ini hadis. Nabi Muhammad enggak boleh, imam ini begini, imam sampai ini orang sembuh yang berpenyakit ini. Kemudian Imam Ghazali pindah ke penyakit yang ini. Dilihat ini orang syahwatnya besar ini. Kamu tahu enggak, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang syahwat itu begini. Kata imam ini begini. Sampai ini orang betul-betul hatinya tidak bisa menolak sampai sembuh. Sehabis-habisnya. Ini begini. Nah, itu yang dibayangkan oleh Imam Al-Ghazali ketika mengarang Ihya, itu penyakitnya semua ahlud dunia. Semua. Beliau berpikir penyakit qulub manusia, banil insan, apa saja. Setelah terbayang di
Ditasawurkan oleh beliau, terbayang penyakitnya ini. Dihabiskan itu penyakit sampai sehabis-habisnya, sehingga penderitanya tidak bisa menolak lagi sampai sembuh. Itu jadi ihya. Artinya beliau sedang mengobati, dan yang diobati tidak satu. Nah, orang yang seperti ini harus didukung, wajib didukung. Supaya apa? Supaya manusia sembuh. Yang saya kagum bukan satu loh ini yang diobati itu. Kita nyadarkan satu santri saja susah. Kita menasihati satu orang yang berpenyakit hati satu saja susah. Ini semua ahlud dunia habis-habisan. Dan semua diobati dengan sempurna. Itu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarih wa anwarih wa ulumih wa isyrafatih ونظراته كرسياته في الدين والدنيا والآخرة على الدوام بين مهنة دنيا وأخرى وإلى حضرة النبي. الفاتحة.